berteriak, apakah kamu layak? Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah guru roh yang dikelilingi oleh sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Rongga mata yang terang langsung ditelan oleh energi iblis, dan pola iblis yang padat muncul di bagian kiri wajah Lu Yun. Tiba-tiba oman 4 binatang buas datang dari tubuh Lu Yun. Bayangan Taoti, Chaos dan Kyongki muncul di belakang Lu Yun. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengajariku sekarang? Lu Yun memandang guru roh dengan senyum kaku dengan ekspresi lucu. Aku tidak menyangka, Lu Yun, kamu bajingan manusia cukup pintar. Kamu benar-benar mengetahui kegunaan baju besi binatang buas ini. Tapi, guru roh mengubah topik, jadi apa? Jadi bagaimana jika kamu bisa menggunakannya? Kamu bukan iblis. Manusia hanya bisa menggunakan kulit dari armor binatang buas ini. Benarkah? Lu Yun membelai binatang buas di sekitarnya, suku spiritual ini mengatakan kamu adalah macan kertas. Bisakah kamu menanggung ini? Keempat binatang buas itu meraung ke arah langit dan membunuh guru roh. Aku tahu ini. Dengan karakter lu seperti Yan Guo Liu Mao, bagaimana dia bisa pergi ke tanah tertutup dan kembali dengan tangan kosong? Deng Tuzi bahagia seperti seorang anak kecil. Dia menduga Lu Yun pasti memiliki kartu truf, tapi dia tidak menyangka kartu itu begitu besar dan itu akan menjadi harta paling kuat dari klan iblis. Tetapi ekspresi wajah para penggarap abadi lainnya agak tidak wajar. Sialan, armor binatang itu, kenapa ada di tangannya, dan di pergelangan tangannya, apa yang dia kenakan di pergelangan tangannya sepertinya adalah harta karun klan zombie, gelang binatang itu. Lihatlah penampilanmu yang tidak berpengalaman. Zugesi berkata dengan marah, bukankah normal jika tubuh dewa dan iblis memiliki 2 item dari klan iblis dan klan mayat? Tapi bukankah kedua senjata setengah dunia ini disegel bersama dengan klan iblis dan klan zombie? Apakah kamu ingin mengatakan ini? Zugesi mengambil alih pembicaraan. Ya, benar, kakak masih memahamiku. Namun, Zugesi tidak senang karena dia dipuji oleh saudara laki-lakinya yang kedua. Sebaliknya, dia berkata tanpa daya, saudara kedua. Apa yang biasanya kamu lakukan? Kamu tidak belajar trik sulap, kamu bahkan tidak membaca buku-buku kuno dan rahasia segel. Tidak peduli apa yang terjadi di alam atas. Kamu tidak bisa begitu saja memanggil Suge Qingjing dan mengabaikan apa yang terjadi di luar jendela. Hal ini sudah terjadi di negeri Donglai setengah tahun yang lalu. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan mengintip sedikit. Kamu masih berani bertanya padaku. Wajah Suge Qingjing memerah ketika dia diberitahu, dan dia mengerutkan kening. Butuh waktu lama baginya untuk menahan kalimat, saudaraku. Saudaraku, saya melakukan hal besar yang tidak dapat dikatakan. Masalah besar apa? Biarkan aku mencari tahu, kata Zugesi sambil menjepit jarinya untuk menghitung rahasianya. Tidak, kakak, Suge Qingjing menyela dengan cepat, kakak. Bukankah tidak apa-apa jika saudara laki-laki kedua salah? Setelah saudara laki-laki kedua kembali, dia tidak hanya pindah ke perpustakaan, tetapi juga berjanji untuk berhenti makan dan minum, prostitusi dan perjudian. Setelah mendengar ini, Zugesi meletakkan tangannya, dan Suge Qingjing menghela nafas lega. Itulah yang kamu katakan. Jika kamu tidak dapat melakukannya ketika kamu kembali, maka kamu harus menunggu keluarga. Zugesi menggoyangkan kipas bulunya. Suge Qingjing bergidik, tidak mungkin. Adapun, kakak harus mengubah karakter kerenmu. Zugesi menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius. Tiba-tiba Suge Qingjing menjadi layu seperti terong yang terkena embun beku. Zugesi melihat semua ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Membersihkan. Mulai sekarang kamu akan tahu niat baik kakak. Tanggung jawab berat keluarga Suge akan dipercayakan kepada Anda di masa depan. Bagaimana Anda dapat menghidupkan kembali keluarga yang sekarang Anda penuh dengan sifat-sifat buruk? Sang guru jiwa mendengus dingin, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Guru roh yang duduk di atas ribuan jiwa yang tersisa tidak panik sama sekali. Menurutnya, perilaku Lu Yun tidak berbeda dengan perjuangan sekarat. Dengan lambaian tangannya, ratusan jiwa yang tersisa meraung menuju hantu 4 binatang buas. Tapi bagi Lu Yun, sisa jiwa yang sangat merepotkan itu seperti seekor tikus yang melihat kucing di depan 4 binatang buas. Pemandangan itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menghancurkan. Jelas ada kerugian mutlak dalam hal jumlah, tapi setiap binatang buas adalah 1 lawan 100. Ini tidak mungkin. Ekspresi Master Roh berubah drastis, dan dia terus mendesak mutiara budak jiwa di tangannya, meledak. Meledak, kenapa tidak meledak? Tapi tidak peduli seberapa keras dia mendesak, tidak satupun dari mereka yang seperti ngengat yang terbang menuju api dan hantu dari 4 binatang buas itu meledak. Begitu saja, dia tersebar, tercakar, dan dimakan oleh 4 binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Guru roh tidak bisa tidak memiliki keraguan ini dalam pikirannya, bahkan Lu Yun dan RH pun sama. Lu Yun awalnya hanya ingin menggunakan hantu dari 4 binatang buas untuk menunda waktu, sehingga dia dan RH bisa belajar bagaimana menghadapi sisa jiwa di langit. Di luar dugaan, keempat binatang buas ini justru memberinya kejutan yang begitu besar. Mengapa Anda masih memikirkan cara menghadapinya? Bukankah cara ini sudah ada di hadapan kita? Lu Yun tidak tahu bahwa tujuan awal klan iblis menempa armor binatang ganas adalah untuk menghadapi klan roh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah senjata setengah dunia yang khusus dikembangkan untuk menargetkan klan roh.
Keempat hantu binatang buas ini semuanya memiliki semacam kekuatan perisai, yang diberikan oleh tulisan di baju besi binatang buas itu. Yang secara khusus mereka tahan adalah sisa jiwa yang dikendalikan oleh mutiara budak jiwa. Begitu sisa jiwa mendekat, ia akan segera terputus dari Soul Slave Divine Orb oleh kekuatan perisai dari binatang itu. Artinya bunga yang ditanam dengan sengaja tidak mekar, tetapi pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja menciptakan keteduhan. Memukul tempat yang tepat. Hasilnya tampaknya sedikit berbeda dari yang Anda katakan. Lu Yun berkata dengan sinis. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Berikan padaku, berikan padaku. Guru jiwa dengan putus asa mendesak orb jiwa budak. Dalam sekejap, sisa jiwa yang melayang di langit berkumpul menjadi bola transparan abu-abu dengan diameter 10 meter. Brengsek, saudaraku, orang ini gila, dia ingin meledakkan semuanya di sini. Seru RH, Beidi tidak bisa duduk diam saat melihat adegan ini. Ini hanya berbeda dari apa yang dijanjikan sebelumnya, kenapa kamu malah meledakkan sarangnya? Tuan Roh, apa yang kamu coba lakukan? Hentikan dengan cepat. Tetapi guru spiritual yang sudah gila masih bisa mendengarkan kata-katanya. Matilah aku, bajingan, mati, matilah aku. Wajah Beidi berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia ingin menghentikannya dengan tangannya sendiri. Tetapi dihentikan oleh Sugesi, Beidi tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah kecil ini, anak itu bisa menyelesaikannya. Tonton saja pertunjukannya dengan tenang. Mendengar ini, Beidi tertegun sejenak, lalu benar-benar duduk kembali di kursi naga kristal es. Jika orang lain mengatakan ini kepada Beidi, Beidi akan mengira orang itu sedang kentut dan akan membekukannya menjadi patung es. Namun berbeda jika yang berbicara adalah Sugesi. Tidak ada alasan lain selain karena dia adalah putra tertua dari keluarga Suge dan namanya Sugesi, itu sudah cukup. Jangan panik, RH, kakak ada di sini. Lu Yun memandang bola transparan abu-abu itu dengan percaya diri. Seluruh tubuh diguncang oleh energi iblis, dan keempat binatang buas itu menengadah ke langit dan melolong keras. Tiga binatang buas lainnya secara tak terduga semuanya menghilang ke dalam bayangan Taoti. Dalam sekejap, bayangan itu bertambah beberapa kali lebih besar, dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya seperti gelombang, satu kaki lebih tinggi dari kaki berikutnya. Ini belum berakhir. Lu Yun melirik ke arah disaster beast bracer di tangannya dan memiliki ide yang berani di benaknya. Meski hatiku tergerak, Zuyan dan Fei muncul di samping Lu Yun, dan tanpa berhenti sejenak, mereka juga ditelan oleh bayangan Taoti. Sesaat, sosok Taoti justru terlihat sedikit membengkak. Namun aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Pergi, telan bola abu-abu itu. Lu Yun menamparkan tubuh Taoti. Taoti melangkah keluar, dan seluruh ruangan hancur dan runtuh. Hantu Taoti saat ini, bahkan ruang angkasa tidak dapat menahan keberadaannya. Meletus. Master Roh meraung dengan urat yang menonjol, dan Bin mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan bola budak jiwa di tangannya. Tapi ledakan yang dia bayangkan tidak terjadi. Armor binatang buas itu dirancang khusus untuk menahan Soul Slave Divine Orb. Bola transparan abu-abu bahkan tidak meledak, bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun, dan dengan mudah ditelan oleh pelahap raksasa. Sejak bola abu-abu dilepaskan, itu sudah di luar kendali guru jiwa, tetapi mata guru jiwa dibutakan oleh kemarahan dan tidak menyadarinya. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Guru roh terhuyung mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, seseorang muncul tepat waktu untuk membantunya. Hati-hati, ini es. Kalau jatuh nanti sakit. Ketika guru roh yang hilang mendengar ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya tampak ngeri. Karena orang yang menahannya tidak lain adalah Lu Yun. Kalau aku bodoh, aku harus menjual biji melon padamu. Bukankah ini buang-buang waktu? Mata Lu Yun menyipit, dan dia meraih tangan guru roh dan mengerahkan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa sebagai klan roh, tubuh guru roh sangat rapuh. Dengan kekuatan fisik Lu Yun, sedikit kekuatan akan menjadi pukulan telak bagi guru roh. Terlebih lagi, Lu Yun tidak menahan diri sama sekali selama ini. Guru roh berlutut di tanah kesakitan, tubuhnya gemetar karena rasa sakit. Ingin kembali ke mutiara ilahi jiwa budak. Apakah menurutmu itu mungkin? Lu Yun telah menggunakan kekuatan jiwa dewa untuk membungkus harta paling berharga dari klan spiritual ini. Tujuannya adalah untuk mencegah guru roh memilih taktik mundur. Kalian pasti tahu kalau tidak mudah menghancurkan senjata setengah dunia hanya dengan menyerang. Berhenti. Meskipun Beidi merasa muak dengan ketidaktaatan guru roh padanya barusan, dia harus mengambil tindakan sekarang. Seperti yang disebutkan tadi, sulit untuk menghancurkan senjata setengah dunia hanya dengan menyerang. Namun jika spirit senjata dari senjata setengah dunia ini dihancurkan, maka akan menjadi pukulan yang fatal bagi setiap senjata setengah dunia. Bahkan mungkin secara langsung menyebabkan senjata setengah batas masuk ke dalam jajaran senjata batas. Anda harus tahu bahwa untuk menyelamatkan Master Jiwa, Beidi menggabungkannya dengan Slave Soul Divine Orb, menjadikannya kehidupan yang hanya bisa diperpanjang dengan roh senjata. Jika guru roh dibunuh oleh Lu Yun, itu sama saja dengan Beidi kehilangan senjata setengah dunia. Kerugian sebesar itu juga merupakan kerugian yang tak tertahankan bagi Beidi, penguasa negeri dingin utara. Lu Yun memandang Beidi dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Beidi akan maju sebagai guru roh. Pikiran pertama yang terlintas di benak Lu Yun adalah, mungkinkah Beidi dan guru jiwa berselingkuh?
Sejujurnya, begitu ide ini muncul, bahkan Lu Yun sendiri pun terkejut. Meskipun Beidi sama bagusnya dengan Long Yang, dia agak mesum. Jika Beidi tahu apa yang dipikirkan Lu Yun sekarang, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Mengikuti penjelasan RH, bibir Lu Yun sedikit terangkat, jadi begitu. Lu Yun mengangkat guru roh itu dari tanah dengan ekspresi ceria. Beidi, siapa di dunia atas yang tidak tahu bahwa kamu memiliki bakat Long Yang? Mungkinkah kamu berselingkuh dengan guru jiwa? Saat momen ini keluar, seluruh penonton terkejut. Yang mengejutkan saya adalah tidak mengetahui hobi Beidi, namun yang mengejutkan saya adalah ada seseorang yang berani menyebutkan hal ini di depan Beidi. Lu Yun, berhenti bicara omong kosong padaku. Lepaskan dia segera, kalau tidak. Beidi melambaikan tangannya, dan Ping Lu, yang masih terbaring di dalam kotak besi besar, langsung muncul di tangan Beidi. Tujuannya jelas. Xiao Lu, dasar bajingan Beidi, segera lepaskan muridku. Haha, Beidi, hanya itu yang kamu punya, kan? Menggunakan wanita lemah sebagai tameng. Lu Yun berkata tanpa mengubah ekspresinya. Lepaskan atau tidak? Beidi bertanya seolah dia tidak mendengar apa-apa, dan di saat yang sama dia perlahan meletakkan tangannya di leher Ping Lu yang seperti batu giok. Berhenti. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Biarkan mereka pergi. Beidi meraung. Momentum kedua orang itu bentrok di udara, seperti naga dan harimau yang bertarung, tidak menyerah satu sama lain. Namun hanya dengan satu gerakan dari Beidi, momentum Lu Yun langsung turun. Tapi Beidi hanya menggerakkan jarinya sedikit. Tapi jari ini ada hubungannya dengan nyawa Lu Ping. Beraninya Lu Yun berjudi. Oke, lepaskan. Aku akan melepaskannya. Tapi aku punya syarat. Lu Yun, aku khawatir kamu tidak memahami situasinya. Kamu benar-benar berani bernegosiasi denganku. Beidi menggaruk wajah kecil Ping Lu dengan tangan putihnya yang tidak normal, dan lapisan es mengikutinya, mengubah kulit Ping Lu yang tidak sehat menjadi warna biru besi. Beidi, kamu menyebalkan. Lepaskan muridku. Xiao Yao Sanren menendang tanah dengan kedua kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Beidi. Mencari kematian. Beidi hanya mengerutkan kening, dan tubuh depan Xiao Yao Sanren berhenti tiba-tiba dan terhenti di udara. Frost dengan cepat mengembun di sekujur tubuhnya, mengubahnya menjadi patung es dalam sekejap. Lao Xiao, teriak Deng Tuzi, hendak maju untuk menyelamatkannya, tapi Lu Yunhe menghentikannya, Lao Deng. Jangan impulsif. Beidi, jangan cemas. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Aku akan segera melepaskanmu. Oke, katakan saja. Beidi berpikir sejenak dan menemukan bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan menderita kerugian apapun, itu hanya membuang-buang waktu. Beidi, ini adalah dendam pribadi antara kamu dan aku. Kita tidak melibatkan orang tak bersalah lainnya, jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Apakah kamu sudah selesai? Beidi berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan dia. Lu Yun tidak berhenti sama sekali, dan langsung melepaskan guru roh di tangannya. Tidak lama setelah diucapkan daripada dilakukan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kembali ke sini, dasar tidak berguna. Tapi mutiara ilahi budak jiwa masih ada di tangannya. Kata guru jiwa sambil menunjuk ke manik ketat di tangan Lu Yun. Aku baru saja berjanji akan melepaskannya, tapi aku tidak bilang aku akan mengembalikan senjata setengah dunia ini padamu, Beidi. Lu Yun, kamu berani menipuku. Beidi berkata dengan marah, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada wanita ini. Saat dia mengatakan itu, Beidi mencengkeram leher Ping Lu dan mulai mengerahkan kekuatan. Kalimat ini juga untukmu. Lu Yun memutar jarinya dan pelayan Honger dan Nantong muncul begitu saja. Lu Yun mencengkeram lehernya dengan satu tangan pada satu waktu. Ayo, Beidi, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih cepat. Siapa yang memiliki sandera lebih banyak. Para penggarap abadi yang hadir tercengang. Tidak apa-apa untuk memiliki banyak senjata dan pakaian, lagi pula, setiap orang memiliki cincin penyimpanan. Namun kehadiran dua orang lagi di luar dugaan sungguh menakutkan. Bagaimanapun, makhluk dengan tanda-tanda vital tidak dapat masuk ke dalam ring penyimpanan. Saudaraku, Lu Yun ini sepertinya memiliki dunia luar angkasa kecil yang mirip dengan milikmu. Zhuge Qingjing menatap Lu Yun, tidak pernah membiarkannya meninggalkan pandangannya. Zhuge Shizao melihat saudara keduanya mengalami dua guncangan hebat di kepalanya, dan Zhuge Qingjing tercengang. Saudaraku, kenapa kamu memukulku tanpa alasan? Setelah kembali ke keluarga, bacalah catatan real time 50 tahun dari sekarang. Zhuge Si baru saja menggunakan kata-kata ini untuk membuat Zhuge Qingjing kehilangan kesabaran. Ada keributan besar beberapa waktu lalu sehingga seseorang mencuri pagoda prajna yang dijaga kuil Zunbo di Donglai. Kamu tidak mengetahuinya sama sekali. Zhuge Qingjing, ketika Beidi yang percaya diri melihat Nantong disiksa setengah mati di tangan Lu Yun dan pelayan Honger yang tampak bodoh, senyuman di wajahnya membeku dan gerakan tangannya terhenti. Lu Yun, beraninya kamu. Melihat ini, Lu Yun terkekeh, Dangdang Beidi tidak bisa tetap tenang sekarang. Aku bahkan belum mengungkapkan kartu truf terbesarku. Hanya itu yang kamu lihat. Lu Yun, siapa lagi yang ada di tanganmu? Beidi sangat marah saat mendengar ini. Dia tidak menyangka selain Nantong dan pelayan Honger, Lu Yun akan memiliki orang lain di tangannya. Apakah itu ada di tanganku?
Ada juga seorang pria yang menghantuimu dalam mimpimu. Namanya juga sangat menawan. Diambil dari dua karakter, Beautiful Days. Ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, hati Beidi berdebar kencang, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Liang Chen masih hidup di tanganmu? Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lu Yun, Liang Chen sudah mati dan lampu jiwa telah padam. Beidi segera menenangkan hatinya yang ragu-ragu dan terus berkata dalam hati bahwa semua ini palsu dan merupakan tipuan Lu Yun untuk menipunya. Terserah kamu percaya atau tidak. Lu Yun mengubah topik, Beidi. Bagaimana kalau begini? Ayo buat kesepakatan. Biarkan Ping Lu pergi, dan aku biarkan kedua orang ini hidup bersama. 1-3, apapun yang terjadi, kamu tidak akan kalah. Lu Yun, apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Kamu mencoba menipuku dengan kebohongan yang kikuk. Berbohong padamu. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Apa gunanya Ping Lu terhadapmu, seorang gay? Tapi itu adalah eksistensi yang aku hargai. Demikian pula, Nantong dan 3 orang lainnya tidak berguna bagiku, tapi mereka adalah eksistensi yang kamu hargai. Tentu saja, jika kamu bersikeras kehilangan kedua belah pihak, aku tidak punya masalah dengan itu, tapi... Lu Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, hanya saja seseorang mungkin menaruh dendam padamu karena hal ini. Bagaimanapun, dia mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi dan menunggumu untuk menyelamatkannya. Jika kamu ingin dia tahu, dia adalah memikirkanmu pihak lain sebenarnya menolak untuk menyelamatkannya, apakah menurutmu dia akan patah hati? Lu Yun, apa yang kamu lakukan pada Liang Chen? Beidi memelototi Lu Yun dengan marah. Jika matanya bisa membunuh, Lu Yun pasti sudah dicabik-cabik olehnya. Itu banyak. Selain menghancurkan tubuhnya sepertimu, aku menggunakan semua penyiksaan yang terpikirkan olehku padanya. Lu Yun terus menyerang jantungnya. Hati Beidi setajam pisau, dan adegan Duan Liang Chen disiksa oleh Lu Yun terus bermunculan di benaknya. Ganti, aku akan bertukar denganmu. Mendengar ini, sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan melepaskannya dulu. Kata Lu Yun mengayunkan tangannya, dan langsung memukul Beidi dengan pelayan Honger yang dipegangnya di tangan kirinya. Ini dan itu melepaskan sandera. Jelas sekali bahwa para sandera diusir seperti bola meriam. Pada saat yang sama, ketika Beidi mengulurkan tangan untuk menjemput pelayan Honger, Lu Yun dengan cepat berlari menuju platform tinggi, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Beidi. Dan saat Beidi menangkap Honger, Lu Yun langsung melemparkan Nantong seperti bola meriam. Mata Beidi dipenuhi api, tapi dia harus menyelamatkannya. Karena berdasarkan kekuatan fisik Lu Yun, orang lain mungkin tidak dapat menangkapnya dengan aman. Dan Lu Yun juga memanfaatkan dua waktu ini untuk berhasil naik ke platform tinggi. Jarak antara dia dan Beidi hanya 6 atau 7 meter. Bagi kultivator abadi setingkat mereka, jarak ini sedekat orang biasa. Beidi, ketulusanku sudah terlihat jelas. Aku melepaskan 2 dari 3 ambisi pribadiku satu demi satu. Apakah sekarang giliranmu untuk mengungkapkan ketulusanku? Fokus utama Lu Yun adalah menyerang lebih dulu. Dia dengan kuat menekan amarah Beidi di perutnya. Seberapa tulus kamu? Kamu hanya ingin memberitahuku apakah aku harus melepaskan para sandera. Lu Yun berkata dengan tangan terlipat di depan dadanya. Biarkan waktu yang menyenangkan berlalu, dan aku akan mengembalikan wanita ini padamu. Beidi, tidakkah menurutmu permintaan yang kamu buat ini kekanak-kanakan? Aku telah membebaskan 2 dari 3 sandera. Bukankah ketulusan ini cukup? Adapun saat yang tepat, jangan pikirkan itu. Jika kamu tidak membiarkan Ping Lu lepaskan, aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihat bayangan Liang Chen. Lu Yun mengucapkan kata demi kata. Hati Beidi dipenuhi amarah, dia ingin melihat Lu Yun, yang begitu dekat, membeku menjadi patung es dan kemudian hancur menjadi bubuk dengan satu pukulan. Tapi dia tidak bisa melakukan ini, karena dia lebih ingin Duan Liang Chen kembali padanya daripada membunuh Lu Yun. Oke, aku akan melepaskannya. Beidi mendorong Ping Lu di tangannya ke Lu Yun. Sepertinya dia mengenakan pakaian tipis, atau dia terlalu lama berada di dalam kotak besi besar itu, dan racun dingin mengikis tubuhnya. Lengan Ping Lu memberi Lu Yun ilusi sedang memegang sepotong es. Tapi alangkah baiknya jika orang tersebut bisa diselamatkan. Tanpa pikir panjang, Lu Yun membawa Ping Lu ke ruang pagoda Prajna. Lu Yun, cepat serahkan Liang Chen. Beidi berkata dengan kebencian di matanya. Serahkan. Lu Yun memimpin. Duan Liang Chen telah lama dibunuh olehnya di reruntuhan kuno. Jenis yang memusnahkan tubuh dan tubuh, jenis yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Dia telah menggertak Beidi sejak awal. Namun, Lu Yun tidak berniat berbohong kepada Beidi. Lagi pula, di antara orang-orang yang hadir, ada seseorang bernama Liang Chen. Dan tentu saja Liang Chen ini pernah diklaim sebagai saudara kembar Duan Liang Chen. Untuk apa kamu membayar? Bukankah orang itu ada tepat di depanmu? Lu Yun berkata sambil tersenyum jahat. Lu Yun, beraninya kau mempermainkanku. Saat Beidi marah, warna langit dan bumi berubah, dan hujan es sebesar kepala manusia berjatuhan. Menipumu. Maaf, aku memang punya banyak hobi, tapi satu-satunya yang tidak berani kupikirkan hanyalah bermain trik monyet. Lu Yun merapikan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan Anda kembali dan menambahkan Lu Yun, juga dikenal sebagai Ye Liang Chen.
Jika kamu tidak percaya, pergilah ke negeri angin barat dan cari tahu apakah pernah ada orang nomor satu seperti itu. Ada jejaknya. Deng Tuzi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Karena perkataan Lu Yun, pikirannya teringat kembali saat pertama kali mereka bertemu. Untuk bertahan hidup, Lu Yun berbohong bahwa dia adalah saudara tiri Duan Liangchen. Memang, ada orang nomor satu. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Pasukan kecil dari negeri angin barat semuanya saling memandang dengan tak percaya. Kuharap aku bisa mendengar tentang orang ini lagi. Sepertinya itu benar. Lu Yun, kamu, mencari kematian. Kewarasan Beidi yang tersisa benar-benar ditelan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Udara dingin keluar ke seluruh tubuh, dan suhu langsung turun hingga puluhan ribu derajat di bawah nol. Lu Yun menggigil, dan ruang di sekitarnya mulai membentuk es. Tubuh harimau bergetar, dan api aneh ikan yin yang keluar dari tubuhnya, seperti seekor kuda ganas yang berlari kencang, menyebabkan riak di angkasa dan mengibaskan semua es. Alih-alih maju, tubuhnya mundur, menuju Beidi. Yang satu dingin, yang satu panas, yang satu air, yang satu api. Sejak zaman kuno, air dan api tidak cocok, panas dan dingin tidak cocok. Entah air memadamkan api, atau api menguapkan air, entah hawa dingin menjadi terlalu panas, atau panas menghanyutkan dingin. Sama seperti Beidi dan Lu Yun sekarang. Seseorang pasti akan dikeluarkan dari daftar alam atas hari ini. Ledakan, ruang angkasa runtuh, langit dan bumi terbelah. Uap air menyelimuti seluruh alun-alun dengan akibat yang dahsyat. Jeritan dan ratapan tidak ada habisnya. Sisa kekuatan yang dihasilkan oleh konfrontasi pertama antara kedua orang ini telah menguapkan hampir separuh orang di alun-alun. Ini sangat menakutkan. Rajaku, ayo mundur. Ya, Rajaku, dengan sedikit tubuh yang kita miliki sekarang, tidak mungkin kita bisa menjadi lawan Duoki. Pria berpakaian petani itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia berpikir bahwa membunuh Duoki akan menjadi masalah sederhana untuk perjalanan ini, tapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Duoki, mari kita tunggu dan lihat. Berjalan. Tepat ketika cacing darah yang kacau ini hendak meninggalkan negeri yang benar dan salah ini, mereka merasakan bumi bergetar, dan hawa dingin yang dapat mereka tahan dengan darah mereka benar-benar menembus darah mereka dan langsung menuju ke jiwa parasit mereka. Tidak bagus. Beidi telah mengaktifkan perangkat pembatas Ice Crystal Palace. Pria berpakaian seperti petani ini dibekukan menjadi patung es sebelum dia selesai berbicara. Dan semua anak buahnya sama-sama sukses, dan beberapa patung es bahkan tertutup retakan. Tampaknya hanya dengan sedikit sentuhan saja, ia akan pecah menjadi potongan-potongan es. Hal serupa terus terjadi di seluruh alun-alun. Tuan, ayo cepat cari cara untuk keluar dari sini. Wuji memandang para penggarap abadi di sekitarnya yang tidak dibekukan menjadi patung es dan berteriak. Cahaya Sang Buddha sendiri juga berkedip-kedip, seperti perahu kecil di laut di bawah badai dahsyat, yang dapat tertelan oleh turbulensi air kapan saja. Ya, Tuan Zikong, ayo cepat mundur. Xuan Wu juga membujuk. Jika kamu ingin pergi, pergilah dulu. Karena aku di sini untuk perjalanan ini, aku tidak punya niat untuk kembali. Kemudian dia berhenti berbicara dan menggumamkan kitab suci, mempertahankan cahaya Budanya sendiri dan menahan badai dingin yang ekstrim. Xuan Wu dan Wuji saling memandang, memejamkan mata, dan melafalkan kitab suci seperti Zikong. Namun tidak semua kultivator abadi memiliki tingkat kesadaran setinggi mereka bertiga. Lagi pula, dalam menghadapi kematian, siapa yang bisa menjaga hatinya setenang air dan wajahnya sehalus danau? Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti dua tuan muda dari keluarga Zuge, yang hanya duduk diam di sana, menikmati pertunjukan hujan es di langit. Setiap kali hujan es atau embun beku yang sangat dingin melanda, sehelai bulu akan tampak menghancurkan atau menghalanginya. Dan Gou Seng, yang masih dipaku sampai mati oleh Zhang Qingfeng, meski menggigil kedinginan, tidak berniat pergi. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ingin pergi, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan istana kristal es ini hari ini kecuali Beidi membuka mulutnya. Daripada buang-buang kalori, lebih baik tunggu hasil akhirnya. Jika Lu Yun menang, itu yang terbaik, semua orang akan senang. Jika Beidi menang, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah dibekukan menjadi patung es. Dan bahkan jika Gou Seng benar-benar keluar dari sini, dia akan dikejar oleh semua kekuatan besar, dan tetap tidak ada jejaknya. Belum lagi Zhang Qingfeng, seorang pendekar pedang generasi yang telah mencapai tingkat mahir di bidang ilmu pedang. Tentu saja, kami tidak takut dengan badai dingin yang ekstrim. Ada juga Deng Tuzi, Xiao Yao Sanren dan Black and White Xuanxia. Dengan diaktifkannya istana kristal es, keseimbangan air dan api, yang awalnya setara, langsung miring ke arah air. Momentum Lu Yun langsung diredam oleh Beidi. Lu Yun, apakah kamu merasa putus asa? Haha, sekarang kamu tahu betapa tidak berartinya dirimu. Beidi memandang Lu Yun yang terbungkus rapat dengan kristal es, tertawa dan berkata, di depanku, kamu benar-benar sampah. Kengerian senjata dunia tidak perlu diragukan lagi. Meskipun Beast Armor dan Calamity Bracer disebut sebagai senjata setengah dunia, jarak di antara keduanya seperti jurang. Itu sama sekali bukan sebuah konsep, apalagi senjata abadi. Jika Lu Yun mengeluarkan pedang Taya saat ini, dalam 10 putaran, pedang Taya akan mengikuti jejak pedang Tai Huang.
Apalagi kalian pasti tahu kalau istana kristal es yang menjadi senjata pembatas saat ini masih dalam kondisi bobrok dan belum berada pada momen yang tepat. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih mengerikan. Begitu senjata pembatas keluar, semua makhluk hidup akan setara. Ini bukan lelucon. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki alat pembatas? Suara Lu Yun terdengar di tengah badai es. Gelombang udara kabur menyebar dari pusat badai. Ledakan. Badai kristal es menghilang begitu tiba-tiba. Lu Yun, mengenakan baju besi binatang buas, berdiri dengan anggun di atas lantai kristal es, memegang menara kecil antik di tangannya, yaitu Pagoda Prajna. Meskipun Pagoda Prajna bukanlah senjata batas ofensif, atribut serangannya sendiri masih beberapa tingkat lebih tinggi daripada senjata setengah batas. Selain itu, Pagoda Prajna tidak hanya berfungsi sebagai senjata pembatas yang merangsang potensi manusia, tetapi juga dapat menyelesaikan atau memecahkan jurus dengan menganalisis hukum-hukum yang terkandung dalam serangan. Sama seperti badai dingin ekstrim yang dilepaskan oleh kendali Bei di atas istana kristal es barusan, badai itu dipatahkan oleh Lu Yun menggunakan Pagoda Prajna. Pagoda Prajna mana yang ingin bertarung denganku? Mati saja! Teriak Beidi. Sebelum suara itu turun, hujan es di seluruh langit tiba-tiba menghantam Lu Yun seolah-olah sudah terkendali. Hanya satu saja yang sekuat serangan penuh dari negeri dongeng Sudo dan Luo Jin, dan ada ratusan juta hujan es di seluruh langit. Lu Yun Tuo mengangkat Pagoda Prajna, dan api aneh muncul di sekujur tubuhnya dan langsung disuntikkan ke Pagoda Prajna. Tiba-tiba, penampakan awalnya redup berubah menjadi merah. Masing-masing dari 6 lantai mengeluarkan lidah api. Semakin tinggi Anda naik, semakin gelap warna lidah api dan semakin ganas kekuatannya. Inilah fungsi lain dari Pagoda Prajna, yaitu memperkuat kekuatan atau kekuatan hukum yang disuntikkan ke dalamnya. Adapun besarnya penguatannya setara dengan lantai 6 Pagoda Prajna. Semakin tinggi naik, semakin besar peningkatannya, dan bisa diperkuat hingga 9 kali lipat. Meletus. Saat auman Lu Yun keluar, api berwarna merah darah meletus dari Pagoda Prajna, langsung membakar ruangan. Api berwarna merah darah membentuk tirai api di atas kepala Lu Yun. Blokir semua hujan es yang datang. Beberapa batu es meleleh menjadi uap air karena kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya bahkan sebelum menyentuh tirai api. Setelah melakukan ini, Lu Yun sekali lagi mengendalikan Pagoda Prajna, menyemburkan api aneh berwarna lebih gelap, yang mengembun menjadi naga api yang hidup di depannya. Pergi. Lu Yun tidak hanya membela serangan Beidi, tapi sekarang dia sebenarnya bersiap untuk mengambil inisiatif. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Beidi mendengus dingin, dan sebuah es muncul dari tanah, langsung menghamburkan naga api yang terdiri dari api aneh. Beidi siap menggunakan keahlian aslinya, kata Zugesi sambil melihat sepotong kristal es belah ketupat berwarna biru yang mengambang di telapak tangan Beidi. Apakah ini es kristal yang paling dingin? Zuge Qingjing mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, maka pertempuran ini akan berakhir sia-sia. Keduanya adalah kekasih yang dipelihara oleh misteri langit dan bumi. Yang satu adalah Raja Api, dan yang lainnya adalah penguasa kristal es. Menarik sekali. Senyuman di wajah Zugesi membeku dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Saudaraku, ada apa denganmu? Apakah kamu mencoba menyimpulkan rahasianya lagi? Zuge Qingjing berkata dengan prihatin. Tidak, jalan surga sangat tidak stabil sekarang, sama seperti menantu perempuan kecil yang baru saja meninggal dunia dan dianiaya. Sekarang kamu mencoba menyimpulkan rahasia surga, apakah kakak tertuamu akan kehilangan nyawanya? Petik 2. Zugesi bercanda, saya pikir saya mungkin marah kepada Anda. Zuge Qingjing. Zuge Qingjing jelas tidak ingin berbicara dengan kakak laki-lakinya, jadi dia berbalik dan menatap Lu Yun dan Beidi. Melihat ini, Zugesi menghela nafas lega dan membuang darah yang membeku menjadi es batu di telapak tangannya. Saya takut Zuge Qingjing akan mengetahuinya. Lu Yun juga sangat terkejut, dia tidak menyangka Beidi akan mematahkan serangannya dengan mudah. Apa kamu takut sekarang? Kata Beidi bercanda. Takut, ya, aku sangat takut. Aku sangat takut. Saat Lu Yun berbicara, dia dengan panik menyuntikkan api aneh ke dalam Pagoda Prajna. Melihat posturnya, dia ingin menyempurnakan Pagoda Prajna seukuran telapak tangan. Dasar jalang cerewet, turun ke bawah dan temani Liang Chen. Beidi tiba-tiba mengepalkan es kristal dingin tertinggi di tangannya, dan seberkas embun beku menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat embun beku menghilang, Beidi sudah mengenakan satu set baju besi kristal es, dan dia juga memiliki Fantian Painted Halberd yang terbuat dari kristal es di tangannya. Membunuh. Beidi melangkah ke udara, menyapu ribuan pasukan dengan lukisan tombak Fantian di tangannya, dan menebas ke arah Lu Yun dengan es yang tak ada habisnya. Itu akan membelah Lu Yun menjadi dua. Melihat ini, Lu Yun tiba-tiba menepuk Pagoda Prajna di tangannya, dan api aneh yang baru saja dia tuangkan ke dalam menara pun keluar. Tapi itu bukan ke arah Beidi, tapi ke arah Lu Yun sendiri, langsung menenggelamkan Lu Yun ke dalam lautan api semerah darah. Namun detik berikutnya, sebuah lubang hitam tampak muncul di lautan api, menyerap api aneh berwarna merah darah tersebut. Saat api aneh berangsur-angsur berkurang, apa yang disebut lubang hitam juga terlihat oleh publik, itu adalah Lu Yun. Saat ini, wajah Lu Yun memerah, seperti udang yang baru dipanggang. Dia menggunakan Pagoda Prajna untuk meningkatkan kekuatan api aneh sebanyak 5 kali, dan bahkan Lu Yun sendiri sedikit tidak mampu mengendalikannya.
Dari waktu ke waktu, api berwarna merah darah menyembur keluar dari pori-porinya. Adapun Fang Tian Painted Halberd yang mengancam, Lu Yun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyemburkan aliran api berwarna merah darah, langsung melelehkan Fang Tian Painted Halberd yang terbuat dari kristal es. Jika Beidi tidak melepaskan tangannya begitu cepat, dia mungkin akan marah. Terjerat dalam api yang aneh. Hei, di mana energi arogan itu tadi? Kenapa cepat sekali memudar? Lu Yun memprovokasi Laman, saya benar-benar merasa kasihan pada Duan Liangchen. Dia dipilih oleh anak laki-laki yang begitu cepat seperti Anda. Sungguh pemuda yang baik, tetapi Anda begitu terkejut sehingga Anda tidak dapat memuaskannya. Pada akhirnya, Anda tetap saja tidak bisa memuaskan orang. Lu Yun, Beidi meraung, kamu layak menyebut nama Duan Liangchen. Tombak yang dilukis Fang Tian di tangannya muncul lagi dan bergegas menuju Lu Yun. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan Lu Yun, karena ketika orang sangat marah, mereka akan berhenti berpikir dan hanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Hal ini memperlihatkan kerentanan terhadap lawan dalam skala besar. Lu Yun mengatupkan kedua tangannya, dan pedang api aneh muncul di tangannya. Dengan jentikan tiba-tiba, lidah api berterbangan, membawa gelombang panas. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertukar lusinan gerakan di udara, tidak peduli siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Kalian harus tahu kalau ini adalah akibat dari serangan penuh Beidi. Jika Beidi menahan diri, dia bisa membuat Lu Yun kewalahan dan bahkan melukai Lu Yun. Bagaimanapun, setiap inci lebih kuat. Meskipun pedang panjang adalah raja senjata, ia tidak memiliki keunggulan sama sekali dibandingkan tombak yang dicat milik Fang Tian, senjata yang dapat dibuka dan ditutup. Dan Lu Yun tidak bisa membunuhnya sama sekali, tidak bisa mendekatinya. Dan yang paling fatal adalah api alien yang diperkuat tidak dapat diintegrasikan dengan maksud pedang sama sekali. Begitu niat pedang menyentuh tubuh pedang, pedang itu terbakar habis oleh api aneh. Ini mungkin kelemahan dari pagoda prajna yang ditingkatkan. Mati, Lu Yun. Kilatan petir tiba-tiba muncul di langit, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Tiba-tiba, awan gelap bersalju tiba-tiba terbelah, dan tombak bercat Fang Tian yang panjangnya lebih dari 1 kilometer muncul. Zizi mendatangi Lu Yun untuk membunuh. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu akan runtuh. Bahkan pecahan luar angkasa yang runtuh pun dibekukan menjadi es oleh hawa dingin yang terkandung dalam tombak yang dilukis Fang Tian. Menghadapi pukulan yang tak terhentikan ini, Lu Yun tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia memuntahkan semua api berwarna merah darah yang telah diperkuat dengan pagoda prajna. Kekuatan jiwa bekerja sama untuk membungkus api berwarna merah darah ini dan memadatkannya. Naga merah sepanjang 500 kaki muncul di depan Lu Yun, mengaum dari bawah ke atas dan bergegas menuju Fang Tian Painted Halberd. Tapi dari segi ukurannya saja, naga merah api alien yang dipadatkan oleh Lu Yun setengah lebih kecil dari kristal es Fang Tian Painted Halberd. Karena waktu tidak memungkinkan Lu Yun mengumpulkan naga merah yang lebih besar. Dan secara umum, itu akan konsisten bahkan dengan jiwa Lu Yun. Bagaimanapun, stabilitas api alien yang diperkuat ini pada dasarnya buruk, sehingga secara alami mengkonsumsi lebih banyak kekuatan suci. Matilah aku, teriak Beidi. Di Istana Kristal Es, 1 aula utama dan 8 aula samping menembakkan seberkas cahaya yang sangat dingin, mengunci dan memenjarakan naga merah api aneh yang membubung ke awan dalam bergerak di udara. Suara menyengat terus keluar dari naga merah, dan uap panas hampir menelan naga merah. Tidak peduli seberapa keras naga merah api alien itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan 9 berkas cahaya yang sangat dingin ini. Pertandingan ini awalnya tidak menguntungkan bagi Lu Yun, tapi sekarang keseimbangan kemenangan benar-benar jauh darinya. Dia miring ke arah Beidi tanpa ragu-ragu.